Oh, ya. Apakah suara kami terdengar dengan jelas, Ustaz? Sudah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ayo, kalau mau tarian. Suaranya segera bisa dimatikan, baca. Nasbirukum Satraja. Ya, bisa dilanjut. Mempresentasikan materi filsafat politik dengan judul yaitu Negara Ideal menurut Al-Farabi. Ini mungkin sempat pembahasan yang sudah pernah yang sudah antum kabarkan tadi di grup, ada yang sudah ya, konsep negara utama dan hubungannya dengan kebahagiaan menurut Al-Farabi. Mungkin kami belum sampai sedalam itu, tapi kami mencoba untuk mempresentasikan sedikit apa yang telah kami dapat untuk dalam presentasi ini. Oke, dimulai dari pendahuluan. Bagi Al-Farabi, negara sebagai sebuah organisasi sosial adalah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama dengan peradaban manusia. Kemudian semakin berkembangnya zaman, Islam hadir dengan prinsip bernegara yang berbeda dengan Yunani. Walaupun bisa dibilang beberapa konsep diadopsi dari Yunani, namun Islam mampu memberikan corak yang berbeda dan tentunya religius. Al-Farabi contohnya. Bagi Al-Farabi, warga negara merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Negara yang mandiri adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan hidup warganya seperti sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat sehingga tercapailah negara yang ideal. Ini pengertian negara menurut Farabi yang diambil dari buku States Muhammad Asy'ari Mukhtar tentang konsep negara. Kemudian fakta berkata lain yang terjadi akhir-akhir ini di dunia, bukan hanya Indonesia tetapi beberapa negara berkembang bahkan negara maju memiliki problema kenegaraan yang masing-masing sehingga sulit dikatakan menjadi negara ideal. Jika kita bertumpu kepada state Al-Farabi tadi, bahwasanya negara yang mandiri adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan hidup warganya seperti sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu dan masyarakat hingga tercapailah negara yang ideal, itu ternyata belum ukur keseluruhan dari negara yang berkembang maupun negara maju. Kemudian pemerintah sewenang-wenang memberikan kebijakan sepihak yang menyebabkan kerugian sepihak dan yang dirugikan adalah warganya. Itu yang terjadi pada saat ini, pada contohnya yang sering kita temui di negara kita, Indonesia pun sekali kebijakan sepihak sehingga menguntungkan oleh para petinggi-petinggi atau oligarki atau orang-orang yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Seperti halnya yang telah kita ketahui, telah resminya RUU KUHP yang terakhir kemarin dan sangat banyak merugikan banyak pihak. Kemudian dari paparan
di atas, penulis mencoba mengungkap konsep negara yang ideal menurut Al-Farabi dengan konsep kenegaraan yang sesuai dengan karakteristik Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan kriteria pemimpin terbaik dalam suatu negara. Untuk menjawab semua itu, penulis mencoba menggunakan metode kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskripsi analisis. Kita masuk ke pembahasan. Dari biografi Al-Farabi sendiri, nama aslinya Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhon ibn al-Uzlaq. Al-Farabi dilahirkan di Wasit, distrik Farab, yang juga dikenal dengan nama Otrar, di Transosiana yang sekarang dikenal dengan Uzbekistan, pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber, ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad ibnu Uzlah Al-Farabi, juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Ini diambil dari buku buku At-Turk Al-Maktabah Al-Azhar 1234 Hijriah 1906 Masehi, cetakan pertama halaman pertama. Kemudian ia wafat di Damaskus 950 Masehi, namun ada yang menyebutkan, jadi ada ikhtilaf antara para penulis yang menuliskan tentang biografi Al-Farabi. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Farabi wafat pada usia 80 tahun di Aleppo pada 1940 Masehi. Di Eropa, Al-Farabi lebih dikenal dengan Al-Farabius atau Al-Fenasr. Al-Farabi seorang filosofis Islam berkebangsaan Turki, lahir di sebuah pedusunan terkenal dengan nama Bousit, daerah kelahirannya. Panggilan Al-Farabi diambil dari nama daerah kelahirannya. Yang bisa diketahui tentang soal latar belakang keluarga Al-Farabi adalah bahwa ayahnya adalah seorang ofisir tentara keturunan Persia. Kendatipun nama kakek dan nama kakek buyutnya jelas menunjukkan nama Turki. Ibunya berkebangsaan Turki. Kemudian yang mengabdi kepada pangeran-pangeran dinasti Samaniyah. Barangkali bahwa masukannya keluarga ini dalam Islam terjadi pada peristiwa ini kira-kira bersamaan dengan penaklukan dan islamisasi atas Farab oleh dinasti Samaniyah pada tahun 1839-1840 Masehi. Kemudian sejak kecil kehidupan Al-Farabi, ia adalah anak yang suka belajar dan ia mempunyai kecakapan luar biasa dalam bidang bahasa. Bahasa yang dikuasainya antara lain bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Farabi dapat berbicara dalam 70 macam bahasa. Tetapi yang dia kuasai dengan aktif hanya empat bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Pada waktu mudanya juga Al-Farabi pernah belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bakr As-Sarraj dan logika serta filsafat kepada Abu Bishr Matitus Ibnu Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan belajar kepada Yohana ibn Haylam. Kemudian ia pindah ke Haram, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yohana ibn Hilal. Akan tetapi tidak beberapa lama ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam filsafat. Ia menetap di kota itu selama kurang lebih 20 tahun. Di Baghdad pula ia membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani dan mengajar. Di antara muridnya yang dikenal yaitu adalah Yahya ibnu Adi, filsuf Kristen. Kemudian pada usia 75 tahun, tepatnya pada tahun 330 Hijriah atau 945 Masehi, ia dipindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saif ad-Daulah al-Hamdani, Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberikannya kedudukan sebagai seorang ulama Islam dengan tunjangan yang besar sekali. Tetapi Al-Farabi memilih hidup sederhana karena ia meletakkan salah satu tarekat sufi, ya, jalan sufi atau zuhud, dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan.
Ia hanya memerlukan 4 dirham saja setiap hari untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, sisa tunjangan yang diterimanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan amal sosial di Aleppo dan Damaskus. Al-Farabi sendiri dan terkemuka sebagai sarjana dan pencari kebenaran. Kehidupan yang gemerlap dan tidak mempengaruhinya. Dan dalam pakaian seorang sufi, dia membebani dirinya dengan tugas berat. Ia menulis buku-buku, kemudian artikel-artikel dalam suasana gemercik air sungai, dan di bawah dedaunan dan pepohonan yang rindang. Al-Farabi hampir sepanjang hidupnya terbenam dalam dunia ilmu, sehingga tidak dekat dengan penguasa-penguasa Abbasiyah waktu itu. Kemudian Al-Farabi mukim di Syria hingga wafat pada bulan Rajab tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Meninggal pada usia 80 tahun. Ibnu Usaybiyah menyebutkan bahwa Al-Farabi mengunjungi Mesir usai akhir hayatnya atau sebelum akhir hayatnya. Hal ini sangat memungkinkan karena Mesir dan Syria mempunyai hubungan yang kuat di sepanjang rentangan sejarah yang cukup panjang dan kehidupan kebudayaan Mesir memiliki pesona. Dia dimakamkan di pekuburan yang terletak di luar gerbang kecil kota bagian selatan. Upacara pemakaman dipimpin oleh Saif ad-Daullah yang diikuti oleh beberapa anggota istananya. Kita masuk ke pemikiran Al-Farabi, sudah tentang sirah hayatinya Al-Farabi, masuk ke dalam pemikiran Al-Farabi terhadap asal-usul negara dan warga negara. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Jadi sebelum adanya negara itu harus ada manusianya terlebih dahulu, warga negara terlebih dahulu sebelum adanya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka manusia menjalin hubungan-hubungan, kemudian dalam proses yang panjang pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup yang yaitu antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan serta mampu mengatur ketertiban masyarakat sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata menurut Al-Farabi adalah negara yang utama. Jadi perkembangan atau kualitas negara ditentukan oleh warga negara. Itu kata Al-Farabi. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara. Itu seorang yang paling unggul dan paling sempurna di antara mereka. Ini tidak salah menurut baginya, tidak melalui salah satu pihak atau menggunakan materi dan lain sebagainya. Dan menurut Al-Farabi ini memang yang paling utama seorang pemimpin itu adalah yang memiliki lebih banyak pengetahuan tentang politik itu sendiri daripada yang lainnya. Kemudian negara utama, bagi Al-Farabi negara utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama karena secara alami pengaturan organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. Ada 3 klasifikasi utama. Pertama, jantung. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Kedua, otak. Bagian peringkat kedua ini saya bertugas malah juga mengatur organ-organ bagian di bawahnya, yakni organ peringkat. Organ bagian ketiga, organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atas. Kemudian Al-Farabi menegaskan bahwasanya pemimpin adalah seorang yang disebut sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa rasionalitas dan spiritualitas. Jadi bagi Al-Farabi itu seorang pemimpin adalah orang yang memiliki karakter filsuf, ya, bahkan berkarakter nabi dan mempunyai integritas tinggi, yaitu mampu mengintegritaskan antara rasionalitas dengan spiritualitas. Kemudian pembagian negara menurut Al-Farabi,
Oke. Yang pertama, negara utama Al-Madinah Al-Fadilah, negara yang dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf, pendukungnya merasakan kebahagiaan. Ya, jadi apa dengan negara utama Al-Madinah Al-Fadilah. Kemudian negara selanjutnya adalah negara orang-orang bodoh Al-Madinah Al-Jahiliyah, yang mana disebutkan bahwasanya negara ini adalah negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Ini negara yang sangat terpuruk dan bisa dikatakan bukan negara berkembang ataupun negara maju, dan bahkan mungkin sedang diakuisisi oleh negara lain. Kemudian negara orang-orang fasik, yaitu adalah negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara-negara orang bodoh. Nah, ini negara-negara orang fasik ini sekarang sudah mulai terjadi di dunia pada saat ini. Jadi mereka hanya mengedepankan kebahagiaan sesaat, kebahagiaan sesemata, tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan penduduk negara yang bodoh dan tidak memikirkan kausalitas dari apa yang telah mereka perbuat. Kemudian yang keempat adalah negara yang berubah-ubah, Al-Madinah Al-Mutabaddah. Pada awalnya penduduk negara ini memiliki pemikiran dan pendapat seperti penduduk negara utama, tetapi mengalami kerusakan. Ini yang disebut negara nomaden ya, yang berpindah, bukan berpindah-pindah, ini negara yang berubah-ubah. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bagi Al-Farabi disebut adalah negara sesat. Al-Madinah Ad-Dhalah, negara dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya mendapat wahyu dan kemudian ia menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Kemudian pemimpin menurut Al-Farabi, siapa yang berhak menjadi dikatakan seorang pemimpin? Seperti yang saya kutip tadi, pemimpin itu bagi Al-Farabi adalah orang yang memiliki, orang yang berkarakter seorang nabi, bahkan seorang filsuf yang mampu mengintegrasikan antara spiritualitas dengan rasionalitas. Di dalam kata lain, seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna di dalam suatu negara. Pemimpin adalah orang disebut sebagai filsuf yang berkarakter nabi yang tadi saya katakan. Disebutkan adanya pemimpin generasi pertama, the first one, dengan segala kesempurnaannya. Jadi yang sempurna di sini dia sudah sempurna dalam hal keimanan. Karena seperti yang kita bahas tadi pagi bersama dengan Dr. Khalid Muslih juga, dengan Ustadz Muhammad Muslih, bahwasanya kesempurnaan akhlak seseorang itu terletak pada kesempurnaan imannya. Jika akhlaknya belum sempurna atau etikanya belum sempurna, maka derajat keimanannya pun sudah terlihat bahwasanya keimanannya itu belum sempurna. Selanjutnya Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, tetapi kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam satu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagai kerajaan tanpa seorang raja. Oleh karena itu, negara dapat berada di ambang kehancuran, dan karena sangat sulit untuk ditemukan keberadaannya, maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup yang disebut sebagai rois atau pemimpin golongan kedua. Oke, untuk summary atau konklusi untuk istinbat, menurut Al-Farabi, warga negara merupakan unsur yang paling pokok yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnya, mabadi yang berarti dasar, titik awal, prinsip, ideologi, dan konsep dasar. Negara utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama karena secara alami pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. Ya, jadi kalau ada salah satu dari tubuh ini yang cacat, maka negara tersebut tidak dikatakan sempurna. Begitu juga penopang-penopangnya seperti jantung, kemudian otak, organ bagian ketiga,
saraf dan lain sebagainya, kalau tidak berkesinambungan atau salah satu unsurnya ada yang kurang, maka negara tersebut dikatakan cacat atau belum bisa dikatakan negara ideal. Seorang pemimpin negara juga merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna dalam suatu negara. Nah, jadi pemimpin tadi yang kami sebutkan bahwasanya pemimpin itu harus yang disebut sebagai filsuf dan memiliki karakter nabi. Nah, walaupun kalau zaman sekarang itu tidak memiliki tidak berkarakter bukan seorang filsuf dan juga mungkin susah untuk mencari yang memiliki karakter nabi, tapi setidaknya dia memiliki integritas yang tinggi antara rasionalitas dengan spiritualitas, kemampuan fisik jiwa dan kemampuan fisik dan jiwa. Nah, kemudian Al-Farabi mengingatkan juga bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, kalau kualitas filosofnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintah, maka negara utama tersebut bagaikan kerajaan tanpa seorang raja, atau bisa dibilang dalam bahasa lain adalah cacat. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsep mic-nya belum dibuka. Apa sebetulnya? Oke ya. Pertama yang saya ini artinya ada kesalahan yang berulang-ulang. Tapi saya mencoba melihat dari sisi yang lain. Satu ya, pertama dalam kesimpulan itu dikatakan bahwa menurut Al-Farabi, warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnya. Ya, itu antum ambil dari mana itu? Dari bukunya Al-Farabi atau bagaimana ini? Pernyataan tadi loh, pernyataan bahwa warga negara merupakan unsur yang paling pokok, bla 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 bla. Atau ada lagi misalnya, ini sama saja sebenarnya yang lain. Misalnya beliau menyebut negara utama dianalogikan seperti tubuh manusia, ada 3 garis utama, itu pertama jantung, kedua otak, ketiga organ tengah adalah organ bawah dan seterusnya. Itu dari mana? Kami tidak mengambil langsung dari primer, tapi dari sekunder, dari beberapa jurnal. Iya, makanya saya lihat dari daftar pustaka itu nggak ada. Makanya saya tuh ingin tahu dulu itu dari bukunya siapa. Terus Muhammad Asy'ari Mukhtar itu posisinya di mana? Muhammad Asy'ari Mukhtar itu penerjemah atau penulis tentang Al-Farabi atau apa? Penulis tentang Al-Farabi. Ya? Yang Muhammad Asy'ari Mukhtar itu apa posisinya? Sebagai penulis, penerjemah, atau bagaimana? The Ideal State itu loh, itu yang nulis Muhammad Asy'ari atau Al-Farabinya? Dari judul ini kan penulis beliau, iya kan? The Ideal State. Iya, antum sudah melalui Muhammad Asy'ari, nggak ada ini kajian. Berarti kesimpulan itu kesimpulan antum, kesimpulannya Muhammad Asy'ari atau kesimpulannya Al-Farabi? Kesimpulan kami pribadi. Iya, bagaimana antum buat kesimpulan baca bukunya Al-Farabi? Enggak. Masih jari ini katanya ya. Katanya Muhammad Asy'ari kan begitu. Mau saya itu antum ngambil, oh katanya Al-Farabi dalam bukunya ini
Buku-bukunya nggak disebutkan juga kan tadi di awal-awal. Ya, saya ambil contoh. Antum banyak membahas misalnya abstrak, desain, dasolen, problem, formulasi, riset, purpose, dan metodologi. Ya, dari mana ini? Ini dari ini. Terus Alfarabinya ya. Ada bagian 1, bagian ini bedah buku apa? Bedah bukunya itu bedah buku. Yang benar itu bedah bukunya Al-Farabi, bukan bedah buku Muhammad Asy'ari itu. Katakan, ya. Tolong, saya sudah berulang kali ya nyampaikan, apalagi di level magister itu, jangan bernafsu untuk beropini. Baca bukunya Al-Farabi itu sebanyak-banyaknya. Baru antum punya pendapat. Ini enggak ada ini buku dulu apa saja. Salah satu yang disebut itu bagian 1 ya. Biografi. Itu bukunya juga enggak ada ya. Berapa Sukenal dikenal sebagai Abu Nasr, itu namanya. Tapi bukunya enggak ada. Bukunya apa? Bukunya Al-Farabi yang di antum sebut di sini. Ini lebih pada bedah buku Muhammad Asy'ari Mukhtar tentang Al-Farabi. Ya, tentang perspektif belum membahas buku-bukunya Al-Farabi. Ya, coba bagian 2, terus melompat bagian 4. Enggak ada bukunya. Apa bukunya Al-Farabi? Ini yang dapat Al-Farabi Ahlil Madinah Al-Fadilah. Ya, ini pun enggak dibahas. Saya membahas itu aja malah. Ini enggak ada ini. Jelasan mana ini? Buku Al-Fadilah ini dibahas di mana ini? Ya. Di pendahuluan, pembahasan. Asalnya yang pokok itu malah struktur buku itu. Ya, pendahuluan mana? Bagian 1. Di pendahuluan pun nggak ada sebut loh nama itu. Nggak ada loh. Buku itu yang antum sebut tadi. Ya. Ini bahas, bukan bahas Al-Farabi, tapi membahas Muhammad Asy'ari Mukhtar tentang Al-Farabi. Itu jadi objek yang menjadi objek utamanya malah si Muhammad Asy'ari, bukan Al-Farabinya. Karena buku-bukunya. Tolong ya dilengkapi lagi buku-buku Al-Farabinya. Ya. Kedua, buku ini tambahan menurut saya malah buku pendukung. Punyanya Muhammad Asy'ari itu pendukung. Terus ditambah lagi jurnal. Jurnalnya itu 80%. Ya. 80%. Kalau buku nggak ada batas waktunya ya, tahun 50 silakan, 20 silakan. Tapi kalau jurnal 80% itu diusahakan 5 tahun terakhir. Terus 50% dari 80%. Kalau misalnya seluruh jurnal antum, seluruh referensi antum itu ada 20, ya. Berarti umpama 20%, 4 dalam bentuk buku, yang 16 itu dalam bentuk jurnal. Nah, jurnal itu tolong 5 tahun terakhir. Nah, yang dari 50% itu diusahakan diambil dari jurnal yang antum akan publikasikan nanti. Saya di jurnal filsafat agama mana gitu ya. Itu diambil aja dari arsip, terutama terkait dengan Al-Farabi. Bisa ditangkap nggak, Alan? Bisa, ya, tolong itu sangat biasa sekali. Itu masih antum membedah bukunya Muhammad Asy'ari. Karena saya nyebut bedah apa? Karena nggak ada buku lain. Paling nggak itu 20 referensi lah
tentang Al-Farabi, baik dari berlangsungnya tadi 20%. Nah, kajian-kajian yang lain itu yang saya sebut apa namanya, yang saya sebut berapa 80% itu dari jurnal itu tentang Al-Farabi. Ya, beda lah ya, dibedakan antara Muhammad Asy'ari dengan Jere ini, itu pun satu orang. Katanya tapi satu orang. Nanti dimunculkan. Ini tidak hanya Ustadz Alam ya, tapi juga yang lain-lainnya. Itu tolong di Ustadz Husna sama Ustadz Mukid, saya tunggu ya referensinya juga. Saya kira itu ya untuk Ustadz Alam. Mungkin ada apa ya, tanggapan dari Ustadz Alam, silakan. Nanti akan kami lebih perjelas lagi karena ya antum baca dulu ya, intinya antum baca dulu 20 atau berapa puluh referensi beliau, baru antum ngambil judul itu dari buku itu. Jangan ngarang dulu, atau jangan ambil judulnya penulis yang lain itu ya. Dan apa sesuatu yang baru? Ya, tentang prinsip itu lebih kan deskriptif. Makanya yang disebut analitis itu gini. Apa yang menarik dari Al-Farabi dengan politik? Apa korelasinya? Misalnya, apa korelasinya dengan kondisi politik hari ini? Atau bagaimana korelasinya dengan kondisi politik di dunia Islam? Misalnya. Itu bisa menarik di situ. Nah, tadi kan lebih pada deskriptif, bukan analitis. Magister saya harapkan nanti sudah mengarah kepada analitis, ya, tidak lagi ke deskriptif. Juga dikurangi biografi. Biografi itu kita ambil aja yang terkait dengan apa yang melatar belakangi dari gagasan. Kalau misalnya Al-Farabi pernah jadi hakim, pernah jadi anggota legislatif atau jadi staf ahli raja dan sebagainya, itu menarik. Sehingga pendapat-pendapat itu ada konteksnya, dan itulah tentu bicara dalam konteks apa namanya biodatanya itu. Biodata itu relevansi ke sana arahnya. Ya. Makanya saya belum, karena bukunya baru satu ya, lagi ya ditelur sudah kayak semangat kita itu. Misalnya kalau antum ini ya semangat yang saya sampaikan masuk ke semua mahasiswa. Ketika saya bicara tentang Al-Farabi itu ada sudah sekian literatur yang sudah kita baca. Syukur dari sumber aslinya, misalnya punya Al-Farabi. Itu imannya sudah punya kemampuan bahasa, bahkan lebih dari saya. Jadi itu menggali literaturnya itu, terus coba nanti dari bahasa-bahasa asli, bahasa Inggris, bahasa Arabnya, ya. Baru jurnal-jurnal yang bermutu. Jurnal itu antum ambil juga dari Sinta 1 atau Sinta 2. Saran saya. Itu ya, Ustaz Alam. Sekarang saya kira demikian, dan saya kira catatan-catatan juga berlaku untuk mahasiswa yang lain. Oke.